Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ditinggal pemiliknya, sholat Idul Adha sebuah rumah di Kecamatan Supa, Kabupaten Pinerang dilalap si jago merah. Diduga gara-gara menolak diajak ke rumah mertua untuk berlebaran, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Jeneponto ditikam sang suami. Unik, ribuan daging kurban di Kabupaten Bulukumba tidak lagi dibagikan pakai plastik, melainkan menggunakan bakul mini. Ditinggal pemiliknya sholat Idul Adha, sebuah rumah di Kecamatan Supa, Kabupaten Pinerang dilalap si jago merah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ini kebakaran terjadi di sebuah rumah di Desa Tasiwali, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinerang Senin lalu ludes terbakar. Saat kejadian, seluruh penghuni rumah sedang sholat Idul Adha di masjid. Personel damkar dibantu warga bahu-membahu memadamkan api sehingga tidak merambah ke bangunan lain. Pemilik rumah, Sari Ayu, mengatakan sebelum berangkat ke masjid sempat memeriksa kompor, namun tidak ada kompor yang menyala. Kesini kan rumahnya mama, panggil mama pergi sholat, katanya Mayo pergi sholat, lihat dulu kompor, sempat menyala kan orang tua kasihan bagaimana. Jadi saya masuklah kompor, tidak ada yang menyala. Pas sampai di masjid, ribu orang, belakang ada kebakaran di situ. Saya lari ke sini, tidak pakai sandal. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Pemilik rumah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinerang. Seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Jeneponto terluka dan dirawat di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang akibat ditikam sang suami. Pemicu kekerasan dalam rumah tangga ini diduga korban menolak diajak sang suami ke rumah mertua untuk berlebaran. Polisi menangkap pria berinisial RD saat bersembunyi di rumah kerabatnya di Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Jeneponto. RD ditangkap karena tega menikam istrinya menggunakan badik. Sebelumnya polisi juga menggeledah rumah orang tua RD dan menyita badik yang digunakan RD untuk menganiaya korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku dalam kondisi mabuk saat menganiaya istrinya. Setelah menganiaya istrinya, pelaku melarikan diri. Pemicu RD tega melukai istrinya diduga hanya gara-gara korban menolak diajak ke rumah mertua untuk berlebaran. Menindaklanjuti laporan orang tua korban, tim Buser Polres Jeneponto yang melakukan penyelidikan sempat terkecoh dengan informasi keberadaan pelaku yang disebut bersembunyi di perkebunan tebu. Pelaku setelah menganiaya langsung melarikan diri, sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Wahidi Sudirohusodo, Makassar. Sementara korban yang terluka parah masih dirawat di Rumah Sakit Lanto Daeng Pasewang, Kabupaten Jeneponto. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal tentang penganiayaan. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Sebanyak 14 pasangan bukan suami istri terjaring operasi gabungan di sejumlah hotel melati di Kota Parepare. Selain didata, mereka juga harus menjalani screening penyakit HIV/AIDS. Sebanyak 14 pasangan bukan suami istri dan 2 waria terjaring operasi penyakit masyarakat pekat di Kota Parepare Minggu kemarin. Mereka terjaring saat berduaan di sejumlah hotel melati. Pasangan bukan suami istri dan waria itu terjaring operasi gabungan yang melibatkan Dinas Kesehatan dan Yayasan Pemerhati Anak dan Pemerhati HIV/AIDS. Mereka kemudian didata dan menjalani pemeriksaan darah untuk screening penyakit HIV/AIDS atau tidak. Kami temukan ada sekitar 14 laki-laki dan 14 perempuan yang bukan pasangan, serta ada juga ditemukan waria 2 orang ya. Jadi total di situ sebanyak 30 orang
yang kita temukan malam ini. Jadi selanjutnya yang mereka yang terjaring tes ini diapakan? Nah, jadi selanjutnya akan didata oleh penyidik ya PPNS. Kemudian ada juga hadir di sini dari Dinas Kesehatan untuk melakukan tracking, diperiksa apakah mereka terinfeksi atau tidak nantinya. Jadi di sini akan dilakukan training oleh Dinas Kesehatan. Hingga saat ini sebanyak 168 orang pasien HIV/AIDS ditangani Dinas Kesehatan Kota Parepare, di antaranya 60 orang penderita berasal dari luar Kota Parepare. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Seorang juru parkir yang berkali-kali mencuri uang dalam kotak amal masjid di Kabupaten Maros dibekuk polisi. Pelaku kerap merusak atau mengangkut kotak amal masjid. Pencurian uang dalam kotak amal Masjid Agung Nur Ar-Rahman di Kabupaten Maros terjadi 15 Mei lalu. Pelaku langsung mengangkat kotak amal yang berada di dalam masjid menuju keluar. Setelah diselidiki, unit Jatanras Polres Maros menangkap pelaku Ansar, 19 tahun yang merupakan seorang juru parkir. 5 kotak amal telah ia curi dengan total uang 3 juta rupiah. Akibat perbuatannya, dirinya terancam pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Jadi benar telah diamankan seorang pria berumur 19 tahun di mana pelaku ini telah melakukan pencurian terhadap kotak amal di Masjid Agung Nur Ar-Rahman Kabupaten Maros, di mana terhadap 3 kali aksi yang dilakukan oleh pelaku ini telah berhasil mencuri 5 kotak amal, yang mana total kerugiannya ialah 3 juta. Modus yang dilakukan oleh pelaku ini tentunya dilakukan di jam-jam sepi, jam-jam kosong, yakni dini hari di Masjid Agung Nur Rahman.